Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan wasiat dari almarhum Ayahanda Raisul Muallimin Syekh Abdul Halim Khatib, terlebih dahulu marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Ila hadratis Syekh Mustafa Hussein, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Al-Fatihah. ثم إلى أرواح جميع الأولياء والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين، وخصوصا إلى حضرة الشيخ مصطفى حسين والشيخ عبد الله مصطفى والشيخ عبد الحليم خطيب، وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا. الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. Sebelum saya membacakan wasiat daripada Syekh Ayahanda Raisul Muallim yang pertama, perlu kami informasikan kepada semua anak-anak kami, Pokir dan Petayat, bahwa hari ini adalah hari perpisahan antara anak dengan Ayahanda Mudir, Ibunda Mudir, dan juga ayah-ayah guru dan ibu-ibu guru kita semuanya. Jadi pada hari ini tidak ada hadir orang tua. Jadi mana tahu ada juga ternyata yang hadir, maka kami mohon maaf. Kami membuat satpam dari Pokir dan juga Petayat bahwa orang tua tidak boleh masuk ke lokasi perpisahan. Bukan karena kami tidak menghendaki kehadiran orang tua, tapi kami ingin pada pengumuman kelas 7 nanti, yang memang disitulah saatnya orang tua sangat kami harapkan kehadirannya. Jadi pada hari ini bukan kami tidak menghormati orang tua dari santri, tapi pada saat pengumuman nantilah semua orang tua bukan tidak diperbolehkan, tapi diundang. Nah, semua orang tua diundang untuk hadir. Dan juga kepada anak-anak kami, Pokir maupun Petayat, pada saat pengumuman nanti itu wajib hadir. Pada pengumuman nanti Andalah pengantinnya. Apabila pengantinnya tidak hadir, maka acara itu tidak jadi dilaksanakan. Jadi kehadiran anak-anak kami pada saat pengumuman nanti, Pokir maupun Petayat, itu adalah wajib. Jadi jangan ada yang tidak hadir nanti di sana. Fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'd.
Fa usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai semua anak-anakku, anak-anak kami, teristimewa anak-anak kami tamatan bahagian as-sanawiyatul ulya yang sudah begitu lama belajar dalam kampung purba ini, di dalam dan di luar Al-Madrasah Al-Mustafawiyah Al-Ma'murah. Sampailah saatnya menempuh imtihan yang penghabisan menurut darjat tingkatan madrasah yang ada sekarang. Dengan ucapan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan kita yang Maha Pemurah, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga anak-anak kami pun mendapat hasil yang memuaskan di dalam imtihan ini. Maka kami semua guru-guru yang istimewa Al-Mukarram Mudirul Madrasah Al-Mustafawiyah mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Pemurah atas dapatnya kami memberikan ajaran-ajaran kepada anak-anak kami sampai begitu lama dengan bermacam-macam ilmu yang bermanfaat yang dapat anak-anak kami jadikan sebagai asas dan jenjang untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi, yang lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sungguh kami bergembira atas kemenangan anak-anak kami yang dalam imtihan ini, kalau tepat anak kami yang berkelakuan dan berakhlak baik yang ingin mengamalkan ajaran kami. Tetapi sebaliknya kami sangat berduka cita kalau tepat kemenangan itu pada anak-anak kami yang berakhlak buruk, yang tidak mau mengamalkan ajaran kami. Karena kami takut bahwa kemenangan menjadi istidraj atasnya dan memburukkan nama baik sekolah kita ini. Maka segianya dan sewajarnya atas anak-anak kami yang buruk akhlak dan tingkah lakunya berduka cita atas kemenangan yang diperdapatnya, beserta hendaklah ia memperbaiki akhlaknya dan mengamalkan ilmunya secepat mungkin agar jangan menyesal di kemudian hari. Dan anak-anak kami yang mempunyai akhlak yang baik, yang mengamalkan ilmunya, hendaklah bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi taufik baginya, dan hendaklah tabah dan sabar melalui segala cemoohan-cemoohan orang, karena dengan kesabaran dapat subur dan dengan tiadanya akan hancur. As-sabru kas-sidri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibahu ahla minal asali. Artinya bermula sabar itu adalah seperti gala garu, pahit pada merasakannya, tetapi akibatnya lebih manis dari madu. Jangan terhalang dan jangan mundur pada mengamalkan ajaran agama disebabkan cemoohan-cemoohan orang yang jahil atau orang-orang yang munafik. Beginilah sifat orang yang beriman yang sebenarnya, yang mengikut jejak dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapat taufik, hidayah dan inayah daripadanya. Maka sekarang tibalah masa dan waktunya perpisahan antara ayah dan anaknya, antara murid dengan gurunya. Rupanya di samping pertemuan ada perpisahan, dan di samping perpisahan semoga ada pula pertemuan yang lebih erat dan bahagia. Maka dengan dorongan kasih sayang kepada semua anak-anak kami, maka saya ingin memberikan sedikit rupa nasihat terhadap anak-anak kami, walaupun belum selayaknya, malahan jauh daripada ahli yang sanggup untuk memberikan nasihat oleh sebab kekurangan ilmu dan keamalan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Inilah wasiat daripada almarhum Syekh Abdul Halim Khatib. Yang pertama, hendaklah anak-anak kami seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah akan Allah di mana saja engkau berada. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Yang kedua, menjaga akhlak dalam pergaulan sebagai ajaran agama. Yang ketiga, menjaga nama baik madrasah kita sebagai benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, berusaha dengan sekuat tenaga untuk menambah pengetahuan agama sehingga mendalam dan mengetahui dengan yakin keelokan dan kesempurnaan ajaran agama kita ini. Siapa yang mengikutnya dan mematuhinya, ia akan berbahagia dunia akhirat. Yang kelima, beradablah pada dua ibu bapak dan selalulah mendoakan keduanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan begitu pula beradab dan menghormati semua guru-gurumu, yang mereka itulah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jangan engkau lupakan madrasah, tempat engkau belajar dan mengamalkan semua yang engkau pelajari di sekolah ini. Yang keenam, jangan sekali-kali mencontoh orang yang kafir pada pakaian dan perbuatan dan pergaulan. Besar bahayanya dan kerugiannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Artinya, siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk daripada mereka. Warwa Ahmad wa Ibnu Majah wa Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qulna ya Rasulullah, inna ahlal kitabi yatasarwaluna wa la ya'taziruna. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tasarwalu wa'taziru wa khalifu ahlal kitab. Artinya, dan meriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dan At-Tabrani daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, berkata kami, ya Rasulullah, sesungguhnya ahli kitab bercelana mereka dan tidak berkain sarung mereka. Maka bersabda Rasulullah, bercelanalah kamu dan berkain sarunglah kamu, dan salahilah akan ahli kitab. Maka dengan ini kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benci ia mencontoh orang kafir biarpun pada pakaian. Yang ketujuh, jangan engkau benarkan perkataan orang yang fasik sebelum ada pemeriksaan dan penyelidikan. Besar bahayanya. Yang kedelapan, besarkan dan muliakan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya ia adalah daripada setakwa-takwa hati. Yang kesembilan, pertahankan ajaran dan aturan yang baik yang sudah engkau pelajari di mana saja engkau berada. Yang kesepuluh, pilihlah kawanmu bergaul. As-sahibu bis-sahibi yaqtadi. Artinya, bermula sahabat dengan sahabatnya adalah mengikut dia. Yang ke-11, rajin berusaha menuntut yang halal dan menjauhkan yang haram. Yang ke-12, ikhlas beramal dan tetap dalam firqah yang mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ke-13, berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan hati dari segala sifat yang mazmumah seperti riya, takabur dan sebagainya. Ke-14, sabar dan tabah menerima musibah. Ke-15, dan peliharakan hatimu daripada tulul amal, sangkaan lama lagi hidup di dunia sehingga melupakan akan mati dan akhirat, dan melambat-lambatkan mengerjakan ibadah dan taubat.
juga menimbulkan keberanian mengerjakan yang haram, karena ia sangat membahayakan dan bersifat kasih sayanglah kepada sesama makhluk. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya, bermula orang yang berkasih sayang mereka, mengasihi akan mereka oleh yang maha pengasih, yaitu Allah. Kasihilah oleh kamu apa yang ada di bumi, mengasihi akan kamu oleh apa yang ada di langit. Ayahanda dan ibunda, terlebih ayahanda mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, serta anak-anak kami semua, itulah tadinya pesan dan kesan ataupun wasiat dari almarhum ayahanda Syekh Abdul Halim Khatib yang mesti kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga saja bermanfaat. Namun saya sebagai Ruisul Muallimin secara pribadi dan juga atas nama perwakilan seluruh guru-guru di sini ingin berpesan kepada ananda semua, Wokir maupun Fatayat yang sebentar lagi akan meninggalkan Mustofawiyah. Ingatlah nak, kami semua guru-gurumu berharap agar kalian semua berhasil. Apapun profesi yang kau hadapi nanti, jangan padakan apa yang kau dapat di Mustofawiyah ini. Raihlah kemenangan di ujung jalan. Jadilah kalian semua penyelamat untuk diri sendiri, penyelamat untuk keluarga, penyelamat untuk masyarakat, dan yang terpenting adalah penyelamat bagi nusa bangsa, terutama agama kita Islam. Artinya kamulah nak yang akan mewarnai masyarakatmu. Ada satu yang mesti kau ingat, peranan ustadz di sebuah masyarakat ibarat membendung air yang sedang melimpah. Kalau pembendungnya tidak kuat, dengan sendirinya dia akan ikut jebol. Justru itu, amalkanlah nak apa yang sudah kau peroleh selama di Mustofawiyah semampumu, karena kami semua guru-gurumu ini, apalagi ayahanda mudir Pondok Pesantren Mustofawiyah, telah menuangkan dan mencurahkan seluruh kemampuan untuk keberhasilan ananda semua, untuk menempa ananda semua supaya menjadi manusia-manusia yang mempunyai karakter dan berproduktivitas serta berwibawa dan punya etika. Anakku semua, belajarlah sampai ke pulau, berlayarlah sampai ke pulau, berenanglah sampai ke tepian. Kamulah harapan kami, kamulah penyambung lidah guru-gurumu ini. Kamulah yang akan memandangkan suara hati kami. Kamulah yang akan jadi pelepas dahaga kami. Barangkali masih segar dalam ingatanmu sebuah ungkapan yang simpel. Al-mar'u yatiru bihimmatihi katoiru yatiru bijanahaihi. Seseorang terbang dengan cita-citanya bagaikan seorang burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Jadi silakan nak kau kuliah, silakan mau merantau, tapi ingat, jadikanlah dirimu ibarat air yang selalu membersihkan. Berjuanglah, berbuatlah. Lisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Perilaku seseorang itu lebih berkesan daripada ucapannya. Justru itu, buktikan kalau kau adalah seorang yang terpelajar. Tunjukkan bahwa kamu adalah alumni Mustofawiyah yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berada dalam naungan Nahdlatul Ulama. Kapan dan dimanapun kamu berada. Dan jagalah senantiasa nama baik Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru. Jangan pindah menjadi Wahabi. Jagalah nama baik guru-gurumu.
Tugasmu adalah membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Dan hiasilah semua yang kau dapat dengan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, karena meskipun ilmumu menggunung, itu akan sia-sia, akan percuma tanpa dibarengi dengan hati yang bersih, ikhlas karena Allah semata. Anakku semua, terakhir marilah kita berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan pondok pesantren yang kita cintai ini terus berjuang membina umat sampai akhir zaman, dan semoga ananda semua juga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.